Baik, selamat datang pada Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah keamanan data. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan praktikum VPN yaitu Office to Office. Jadi sebelumnya untuk praktikum VPN Office to Office di sini itu sebenarnya hampir sama dengan VPN client to Office ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sama saja. Cuma yang membedakan adalah kalau client to Office itu dia fokusnya adalah setting VPN-nya itu di komputernya. Nah, sedangkan kalau kita setting VPN Office to Office itu kita adalah menyeting VPN untuk router itu teman-teman. Ya, jadi kalau VPN Office to Office itu kita menyeting routernya teman-teman. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita buat skema seperti berikut ya. Ini adalah skema dua perusahaan ya, yaitu perusahaan A dan perusahaan B yang terhubung dalam suatu ISP. Ya, ISP-nya ada di tengah. Dan perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public dari ISP dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau private perusahaan mereka masing-masing. Nah, IP publicnya mereka itu berupa ini ya, 111.0 ini, 222 ini adalah IP publicnya mereka. Misalnya seperti itu guys. Nah, seluruh network yang terhubung router 1, router 2, router 3, dan router 4 di-advertise menggunakan protokol Dynamic OSPF. Jadi ini kita menggunakan OSPF untuk keempat router ini. Router customer A dan B terhubung ke ISP, tentu saja IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Oke. Jadi pertama kita tentunya sudah buat ini ya teman-teman ya, kita buat jaringannya seperti berikut. Dan ini sudah saya buat ya, ini sudah saya sesuaikan juga. Dan pastikan ya teman-teman ya, untuk setiap kabel ether itu harus terhubung dengan benar. Misalkan di router 1 itu ether pertama atau ethernet 0 itu dia terhubung ke router kedua ether 0 dan seterusnya ya, sama seperti ini teman-teman. Dan setiap router itu port gateway-nya mereka itu sesuaikan sama angka di belakangnya mereka. Router 1.1 itu di mana? Router 1 itu di router 1 itu dia punya portnya titik 1, router 2 itu portnya titik 2, router 3 titik 3, dan seterusnya. Tapi kalau untuk urutan ethernya sesuaikan prioritas ya. Misalkan ether 0 itu ether pertama pasti terhubung dengan router yang terdahulu dulu. Habis itu baru selanjutnya router 2 ether satunya itu terhubung ke ether 0, router 3, dan seperti itu teman-teman. Kalau untuk penyetingnya itu kalian bisa menggunakan ini ya, kalian bisa nanti bikin PC lalu ada switch, ini PC config, nanti kalian hubungkan, lalu nanti setelah itu kalian bisa atur dengan Winbox gitu ya. Tapi biar lebih mudah teman-teman bisa menggunakan ini langsung dari MikroTik-nya ya. Jadi sebenarnya untuk enaknya tuh ya, kan kita ini sudah diberikan ini ya script lengkapnya gitu ya teman-teman, jadi kita bisa ikutin ya. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan untuk cara setting MikroTik-nya itu ya melalui script CLI. Jadi nggak perlu kita hubungkan satu-satu seperti itu, nggak perlu setting satu-satu. Oke, jadi yang pertama untuk script lengkapnya, yang untuk router 1 itu kita tinggal ketik aja nanti ya, sysidentity identity set name R1. Nah, nanti dia pasti berubah nih ya. Kalau misalkan kita ubah jadi router nah gitu kan, dan dia pasti juga akan berubah. Name R1. Nah, oke, lalu juga kita berlakukan sama juga untuk tiap router. Oh ya, teman-teman kalau misalkan bingung untuk settingnya, itu bukan setiap kan ada MikroTik terus MikroTik login ya. Itu kan ketikkan aja admin terus passwordnya dikosongi. Ya, jadi admin terus passwordnya kosong langsung di enter. Nanti kalian akan langsung masuk ke MikroTik-nya. Ya, karena settingan defaultnya tuh seperti itu. Jadi admin passwordnya kosong langsung enter. Nah, habis itu kita langsung langsung setting juga sys identity set name dan R2 ya, ini untuk router 2.
Lalu router 3 juga sama ya, router 3 juga sama, jadi router 3. Lalu selanjutnya ada router 4. Ini saya settingnya untuk router 1 2 3 4 dulu ya teman-teman. Ini supaya lebih memudahkan. 1 2 3 4 1 2. Nah, kita setting IP address skema jaringan seperti dalam tabel berikut. Ya, jadi udah kita tinggal ini tinggal kita ketikkan aja di sini ya. Kalau di copy itu sebenarnya bisa-bisa aja harusnya ya, cuma karena ini ya, karena nggak tahu kenapa. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, itu kursornya nggak mau jalan dan saya nggak bisa paste pakai keyboard. Jadi kan terpaksa ketikkan manual aja gitu kan ya, nggak apa-apa. IP address bla bla bla, nanti IP address mana 12.11.1. Nah, ini sudah saya tambahkan ya. Ini nanti kalau misalkan intinya kita tinggal chat aja gitu ya, IP address print. Nanti jadinya seperti ini, 12.12.1. Ini ter1 ya, networknya jangan lupa networknya pasti nggak akan pasti dia ngikutin depannya, lalu 14.14.1, lalu IP address 1.1. Atau nanti kan mungkin kalau memang ada yang bisa settingnya lewat PC config yang tadi saya bilang ya. Jadi ada satu PC, dia itu ditaruh di atasnya, terus ada switch yang terhubung gitu. Tapi saya menggunakan router biar menggunakan Mirotic langsung, jadi biar lebih efisien. Oke. Dan juga sama ya, untuk ininya juga, untuk PC untuk router yang lain juga sama. IP address address 12.12.2 samakan aja, ini yang samakan aja 12.2 23.23.2 24 gitar 2 24 24 24. Untuk PC 3 juga sama, PC 3 router 3 router 3 ini 23.23.3 34.34 3 22.3 ya. Dan ini pasti terhubungnya tetap seperti ini ya teman-teman, pasti soalnya untungnya scriptnya nggak ada yang salah ya. Ini saya menjalankannya pure ngelihat dari scriptnya, juga saya juga coba pelajari secara secara sekilas gitu ya. Oh berarti operasional 4 iter 1, oh berarti ini iter 1 tuh sama dengan iter 0 ya teman-teman ya. Iternet kalau di iter 1 itu di Mirotic itu dia iter yang pertama. Iter pertama itu iter 1, kalau di GNS3 itu biasanya Ethernet 0 kayak gitu ya. Ada berarti 15.4 itu punyanya ini router 4 ke router 1, 24 itu ke router 2, 34 itu ke router 3, seperti itu. Ini saya setting untuk GNS untuk tiap routernya dulu ya teman-teman ya, router ISP nya dulu, router yang ada di tengah ini. Nanti kalau router customer nanti kita bahas lebih lagi. Nah, setelah setting ini semua, setelah setting router 1 sampai 4, baru kita setting OSPF-nya, dynamic OSPF-nya. Jadi di dynamic OSPF ini kita bisa nggak perlu menghubungi secara statis seperti itu. Ya, kalian tinggal ketikkan aja routing. Ini pastikan ini routing OSPF network at network 12.12.2.04 area backbone kayak gitu. Ini juga sudah saya tambahkan juga ya, coba lihat ya. Nah, ini 12.0 14.14.0 sama 111 ya, sesuai sama yang ini 12.12 14.14 111. Nah, dan ini juga berlaku ke router 2, router 3, router 4 ya, sama juga OSPF at network 12.12.0 samakan aja, ini samain aja. Terus ada juga router 3 23.3 2.2.0, lalu router 4 ya 14.14.14.0 24.24.0. Nah, udah. Nah, kalau untuk router udah. Untuk router ISP itu settingannya sementara itu aja teman-teman ya.
Nah, baru habis setelah kita sudah setting, baru kita tambahkan perusahaan A, perusahaan B. Jadi kita buat perusahaan A. Jadi router customer A ini untuk pakai satu router OS, switch sama 2 PC. Seperti itu. Nah, habis itu ada router customer B, switch B, PCB 1 sama PCB 2. Habis itu bisa dinyalakan. Nah, setelah dinyalakan teman-teman, itu kalian juga bebas ya mau setting pakai Winbox juga bisa. Ya, pakai Winbox juga bisa, atau mau setting lagi pakai router seperti saya nih. Saya pakai router lagi. Oke. Saya pakai router seperti itu. Nah, kalau pakai router juga sama ya, stepnya juga sama ya. Set identity dulu, set identity set name. Jadi ini istilahnya tuh kita mengganti nama routernya teman-teman ya. Nih router customer A. Karena kalau nggak diganti itu pasti namanya mikrotik. Nggak mikrotik kayak gitu. Jadi biar nggak membingungkan seperti itu. Dan juga biar kita bisa tahu, oh ini router customer B, ini router customer A, seperti itu. Nah, habis itu kita baru setting ini IP address-nya untuk router customer A. Router customer A berarti ini 1.1.10 sama 192.168. Ya, bisa kita cek di sini. Sprint. Nah, oke, ini untuk PPTP abaikan dulu ya teman-teman ya, soalnya sudah saya setting sebelumnya. Jadi ini kita tambahkan ini dulu aja ya. Dan juga di customer B juga sama, tambahkan juga. Ini tinggal diketikkan lagi. Nah, habis itu kita setting gateway-nya teman-teman. Ya, SPF kan nggak perlu kan, karena kita kan cuma menghubungkan. Jadi ini kan cuma menghubungkan aja. Jadi kita add default gateway. Tinggal kopikan aja IP root ya, IP root destination address 00 gateway 1 ya. Oke. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan cara nambahinnya kalau lewat Winbox bisa ini di IP, sesuaikan sama ininya ya, IP sesuaikan sama urutannya ini IP, terus kita pergi ke root, IP root add. Nah, udah kita tambahkan destination-nya 00.0, gateway-nya 1.1 seperti itu. Kalau yang tambahkan ini nambahkan apa? IP address ya, seperti biasa IP, sesuaikan IP addresses. Udah, nanti kita tambahkan address-nya 2.2, network-nya juga kita samakan. Lalu interface-nya kita pilih. Kalau OSPF itu di routing OSPF terus networks. Oke, karena ini masanya kan ini PC ini router customer ya, karena router customer nggak punya OSPF jadi nggak usah kayak gitu. Oke, ini saya cuma ngasih tahu aja gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kita bikinnya pakai script ini ya nggak usah nggak apa-apa, karena kan kita sudah setting sebelumnya. Oke, kita sudah atur gateway untuk router customer A dan customer B. Where is customer A, customer B? Oke. Nah, ini coba ini saya hubungkan ke customer B ya. Oke. IP routes. Nah, setelah itu kita gunakan firewall NAT. Kita buat NAT seperti itu. Jadi kita bikin firewall biar nggak gampang diakses ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai NAT, kita bisa aja nge-ping dari PC B1 langsung nge-ping ke PC A1. Oh ya, ntar lagi teman-teman ya. Nah, ini kita setting firewall, terus NAT, terus habis itu ya udah kita SCR NAT, terus out interface-nya kita iter 1, habis itu action-nya masquerade. Ya sama seperti biasanya kayak gitu. Nah, atau kalian bisa langsung ketikkan di sini, kalian ketikkan terus kalian tinggal copy terus kalian di new terminal, atau kan bisa ketikkan di router customer ini teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga hampir lupa ya, bahwa kita juga jangan lupa untuk atur IP PC-nya juga teman-teman ya, ini juga penting. Oke. Ini ya PC-nya jangan lupa
PCA1 itu 192.1.11 ya. Nah ini 1.11. Subnetnya 25.0 karena kita pakai SLS24 ya, nggak ada subnet, dan satunya cuma satu. Nah, default gateway-nya kita gunakan 192.168.1.10 ya, 1.10 ini. Jadi nanti ini 1.11 dia masuknya ke router customer A, yaitu 192.168.1.10 seperti itu ya teman-teman. Oke. Untuk PCA2 juga sama, kita juga bisa setting langsung 112.0.0.1.10. Kalau PCB1 juga sama ya, PCB1 2.11, PCB2 juga sama. Oke, 2.11, 2.10 sudah. Oke. Habis itu baru kita langsung coba ping. Habis sudah kita sudah setting semuanya ini, teman-teman, pastikan semuanya sudah teranu, baru nanti kita ping. Ya, ini kan ada centang. Ini saya nggak bisa ngedit ya, tapi aja. Oke, untuk router customer A, destination customer A 1.1. Ini kalian bisa ngepingnya lewat sini, mikrotiknya langsung, atau ngeping dari sini. Ping dari sini langsung ke new terminal, ping sama aja sebenarnya teman-teman ya. Ping 1.1. Oke, dia mau ya. 1 itu kemana? Tentu saja ke sini ya. Atau customer A ke router 1. Tentu aja pasti bisa. Oke, kita coba. Next, soal kedua, destination 2 ke 22.10. 22.10 itu ke router B. Nah, dia masih bisa ya, router customer B. Nah, ini. Nah, tapi teman-teman ya, dia kalau misalkan disuruh pergi ke ini ya, pergi ke ping 192.168.2.11. Oh, sorry, ini saya belum saya ini sudah keburu setting VPN-nya masalahnya ya. Oke, tapi intinya teman-teman ya, kalau misalkan kalian sudah setting ininya, belum setting VPN ya, kalian pasti nggak akan bisa ya. Jadi ini pasti centang, ini nggak bisa, ini silang, pasti RTO teman-teman. Dan ini juga sama di router customer B, kan cuma beda arah doang aja. Dia pasti bisa pergi ke ini ya, ke router 3, ke router 1, ke router 4 bahkan juga bisa ke router A, customer A, ke customer B. Tapi ketika masuk ke PCA1, PCA2, kalau nggak pakai VPN nggak akan bisa. Seperti itu. Ya, ini coba. Ya, ini aku aja. Coba kita ping lagi. Oh, cek mau ya. Oke, ya intinya seperti itu teman-teman. Ya, dia pasti nggak bisa kalau belum atau VPN-nya. Oke, coba kita trace route. Oke, kalau trace route kita tinggal aja tuh trace route 1.1. Sorry, ini toolnya huruf kecil aja. Oh ya, langsung dia ya. Ke 2.2.10, dia kemana arahnya? 14.34. Oh, berarti dia ke sini, ke 14 ke 34. Lalu habis itu dia ke router customer B. Oke. Kalau ke 192.11 itu dia ya 11 itu karena saya sudah setting VPN-nya seperti itu ya kan, saya sudah setting VPN-nya teman-teman ya, jadi dia otomatis terhubung ya. Kalau misalkan dia nggak ada, kalau misalkan belum ada VPN-nya, dia pasti mentok di ini, mentok di 10.1.1.1.
atau di sini karena dia nggak tahu itu ke arah mana. Jadi nanti dia masih belum kenal sama ini, masih belum tahu ke arah P1 seperti itu. Oke. Nah, barulah ini kita setting VPN-nya teman-teman ya. Ini kalau mau saya ubah, saya hapus aja ya kalau mau. Ini ntar bisa saya hapus. Oke. Nah, di PPTPA ini coba ya, kalau misalkan sudah saya hapus, dia tetap bisa apa enggak ya. Nah, network unreachable. Nah, ini tadi VPN-nya saya hapus, dia nggak mau. Nah, baru sekarang ini kita coba setting VPN-nya teman-teman ya. Oke. Gampang ya. Enable PPTP server, ini pastikan enable. Lalu kita ke secrets. Beda ya sama client to office, ini kan kita PPTP server enable, terus kita secrets. Oh, sama. Ini masih sama. Nah, ini masih sama ya teman-teman ya. Cuma nanti kalau dari PCI, dari router customer B nya ada yang berbeda. Masih ini kasih kita ini username-nya ya, user 1. Ini user 1 PPTP default encryption. Ini 10.1. Nah, 10.10.1 ini ceritanya tuh dia VPN-nya teman-teman ya. Jadi kita ini istilahnya bikin jaringan sendiri lah, seperti itu ya. Jadi dari customer A ini dia ceritanya tuh nyambung langsung, jadi anggapannya tuh kayak ada kayak memperkenalkan jaringan baru yang dimana Pak PC ini dia tuh bisa terhubung dari PC ini ya. Ini mati garisnya kemana ini? Oh, nyatu ya udah ya seperti itu. Jadi nanti ada garis itu, anggap aja kayak ada garis. Nah, itu dia langsung nyambung dari nanti dari customer A dia kayak bikin jaringan khusus ke customer B, seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini kita sudah bikin. Nah, lalu selanjutnya, nah ini kan punyanya client to office sebelumnya. Nah, kalau di office to office kita setting di router customer B. Customer B itu dia PPP. Nah, ini saya udah buat ya, tapi saya buat dari awal lagi. PPTP client PPTP client, terus tail up. Nah, ini 1.1 connect to 1.1 ya. Kita masuk ke jaringannya tadi, ada usernya, jangan lupa user 1, password user 1, default client encryption iya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa kasih namanya misalkan to customer A kayak gitu ya, tapi saya nggak usah, nggak apa-apa, atau yang penting nyambung. Nah, habis itu kita bakal lihat di address listnya itu, di address itu akan ada jaringan baru ya, 10.10.2. jadi saya bilang ya teman-teman ya, jadi ini ceritanya tuh tadi di router 1 dia bikin jaringan baru, jaringan baru dari router 1 ini, dia bikin jaringan baru ke router customer B. Apakah lewat ini, lewat mana, lewat router 1, router 3? Iya ya, tapi sebelumnya kan tadi kan langsung ngepingnya kan dari atas ke sini kan. Nah, kok router customer B itu langsung router customer A, seperti itu. Coba balik lagi mana gitu. Oke. Nah, tambahkan rute yang baik. Nah, ini kan ada ya, isikan user password, so user interface disable VPN, ada IP baru tentunya. Nah, habis itu kita tambahkan ini address baru. Ini tambahkan address baru. Nah, address baru ini apa? Address baru ini ya itu tadi, karena kan walaupun sudah ada jaringan baru lagi, tapi kita tambahkan lagi di rutenya, karena kan dia udah kenal addressnya.
ceritanya itu dia udah kenal address-nya, dia udah tahu ada router customer A, ada router customer B, ada jaringan 10.10.1.10.10.10 kayak gitu. Tapi mereka tuh masih belum tahu cara pergi ke sananya gimana. Ya, jadi maka dari itu kita tambahkan IP route address ini router customer A. Nah, ini router customer B ya. Ini bapaknya ada salah ketik ya. Tapi overall scriptnya udah bener kok. Ya, IP route address at distant address 2.0. Ini sudah saya tambahkan di sini. Routes. Nah, di sini ya 2.0. Ini pastikan nanti dia bahas tulisannya reachable PPTP user 1. Jadi otomatis dia udah nyambung ke VPN-nya ceritanya. Ini juga sama IP addresses PTP IP routes. Nah, reachable PPTP R1 1.0 ya. Pastikan ini customer A, ini customer B. Barulah habis itu kita coba testing koneksi dengan VPN. Jadi dari PC A1 kita coba ping ke 2.11. Oke, coba ya kita ping 192.168.2.11. Nah, dia pasti otomatis langsung nyambung ya. Coba kalau misalkan kita matikan, ini dimatikan deh, ini kita matikan. Oke, kita matikan ya. Coba ping. Nah, dia nggak mau. Ya, jadi otomatis ini pasti sebelum ini pasti nggak bisa jalan semua ya. Kecuali kalau sudah nyambung sama VPN pasti bakal nyambung. Kita coba tes route ya. Saya cuma nyoba di PC A1 aja ya, karena otomatis pasti di PC A2 juga pasti sama jawabannya kan, karena kan sama-sama satu network seperti itu. Enggak mau coba di PC B1 boleh, ayo PC B1. Jadi kita ping 192.168. Nah, dia pasti otomatis langsung bisa nyambung. Tapi kalau saya matikan ininya, ini saya disable ya. Ini cara nge-disable-nya, tinggal klik yang silang ini, jangan di minus. Nanti kalau ngetik lagi dia nggak mau. Dan ini berlaku ke semua, pasti berlaku ke semua. Kalau dia nggak ada VPN dia nggak bisa nyambung. Kita coba tracer route ya. Ini tracer T kalau pakai pakai CMD 192.168.1.11. Nah, jadi dia nyambungnya langsung ke ini teman-teman, langsung dari ini dia ke 10.10 itu titik 1 itu dimana itu ceritanya itu dia langsung masuk ke router customer A. Habis itu di customer A baru dia masuk ke PC A1 kayak gitu ya. Jadi kayak ada jaringan tersembunyi ya. Kalau saya boleh ketikan itu kayak gini, ini 10.10.0/24 ya, ini networknya teman-teman. Nah, berarti kalau di mana nanti gateway-nya tuh berarti ini titik 1 titik 1 gini aja ya biar lebih gampang. Ini titik 2 boom kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah ada jaringan tersembunyi atau ada jaringan baru yang nggak kelihatan seperti itu ya. Dan ini juga pasti sama ini ya, pasti sama ya. Mau saya di PC B2 juga pasti sama. Saya nggak mau tak ngatik PC B2 sama sekali, pasti dia juga bisa 168.1.11 ya. Nah, 2.10 langsung 2.11 ya. 2.10 itu ke router customer B ke router customer B ke sini dulu, baru dia langsung lewat sini langsung dapat ke PC A1 kayak gitu. Juga sama PC A2 juga kita nggak mau transaksi sama sekali, pasti dia juga sama 92.168.2.11
2.12 berarti ke PCB 2 langsung bisa nyambung. Nah, ini ada sedikit tambahan ya, kayaknya di ini tambahan ada port forwarding. Jadi port forwarding ini ceritanya tuh kayak kita bikin jalur lain teman-teman ya. Jadi kita bikin jalur lain dengan pakai port lain seperti itu. Jadi kita pakai jalur lainnya tuh bukan berupa network baru sama seperti VPN, tapi kita pakai port kayak gitu. Oke, kita coba ya. Install XAMPP di PC A1. Ini sudah saya install di PC A1. Nah, ini ketika kalian install teman-teman, pastikan mungkin biar lebih ya, soalnya beberapa PC itu mungkin ada yang nggak kuat. Ini jujur punya saya ini agak berat ya XAMPP install XAMPP-nya. Jadi itu ini cuma centang aja yang apa aja ya, apa aja dicentang. Mau program language-nya ini bisa kalian centangin juga, tapi saya sarankan apa aja yang dicentang kayak gitu. MySQL, Versila, Mercury, Tomcat ini kan nggak pakai, kita kan cuma pakai apa aja doang. Nanti kalian next aja kayak gitu. Yes, habis itu setelah nanti kalian udah install, kalian buka di file explorer-nya mana, di My Documents, desktop. Pokoknya kita ini ya, buka disk C XAMPP-nya. Biasanya tadi kalau kalian nggak ngotak-ngatik ya, itu dia pasti terinstalnya di local disk C. Tinggal cari aja nanti di My Documents, di desktop. Pokoknya kalian cari aja desktop, terus My Computer, local disk C, XAMPP, docs. Nah, di docs ini kalian tinggal hapus, nanti ada index.php, itu dihapus aja. Nah, ini kalian langsung edit aja. Nah, ini saya buatnya nih ya, ini 192.168.11 kayak gitu. Jadi ini biar apa ya, menunjukkan kalau ini punya PC A1. Jadi ini kan bisa A1 kan, jadi dia jadi web servernya kayak gitu. Biar lebih gini aja deh. A2 ini welcome to PC A1 gitu ya, misalnya kayak gitu. A2. Nanti kita save, jangan lupa ya. Nah, habis itu kalau dari PC B1 itu kan tadi kan kita ngeping kan ya, ngeping ke PC A1 ceritanya nih. Nah, kita bisa aja cari aja di ini, kita bisa akses lewat Firefox ya. 192.168 ya 1.11. Kita coba. Sorry. Nah, ya teman-teman, saya lupa. Ini XAMPP-nya jangan lupa dinyalakan ya teman-teman ya. Jadi habis diinstal jangan lupa dinyalakan. Nah, saya mau nyoba nggak bakal bisa kalau misalkan ya. Nah, ini baru nyambung. Jadi habis kalian ubah indeks HTML-nya, jangan lupa XAMPP-nya dinyalain kayak gitu. Biar lokal hostnya tuh bisa ngakses kayak gitu. Oke. Nah, matikan semua VPN. Nah, itu kan nanti kan kita bisa ya, karena kita pakai VPN. Nah, kalau misalkan kita matikan semua VPN, sebenarnya tinggal kita disconnect aja ini ya, kita disable aja. Terus kita coba ya, misalkan ini ya 192. Ya teman-teman, kalau habis kalian coba kalian nanti hapus historinya ya teman-teman ya, clear recent history. Clear now. Nah, ini udah mulai nge-lag ya PC saya ya. 192. Ayo semangat PC saya, aduh ini berat banget guys. Nah, ini view history sidebar. Ini dia apa ada bekasnya, jadinya seperti itu. Jadi kalian delete this page. Nah, habis itu kalian coba
cari lagi 192.1.11. Saya nge-lag guys. Nah, jadi pokoknya intinya kalau misalkan VPN-nya itu nggak bisa, dia pasti nggak mau jalan, nggak mau ke ini tadi. Nih, nggak mau ya guys ya. Nah, server not found. Nah, caranya gimana kalau misalkan, nah caranya biar kita bisa ngakses tanpa pakai VPN, kita bisa ubah pakai port forwarding ini. Jadi caranya kita ke A1, PC A1 kita ubah di sini, kita ubah port forward ini. Ubahnya gimana? Jadi dari IP ubah port config-nya ini, terus kita ke services, terus ini ada www. Nah, sebelumnya kalian tuh pasti akan pakai 80 kan. Kita ubah jadi 80.80. Kita caranya ini pakai port lain, teman-teman ya. 80 ini portnya saya lupa ya, portnya itu punya www juga kayak gitu. Nah, habis itu kita tambahkan firewall baru lagi ya. Ini firewallnya sudah saya tambahkan, kayak saya hapus lagi aja ya. Nah, ini kita bisa tinggal aja ketikkan langsung, tapi kalau saya ini ya, saya biar ada tutorialnya, ini pilih desain NAT, terus source NAT-nya itu ini source NAT-nya nggak usah. Oh sorry, desain ya nggak usah. Ini hapus aja. Ini gimana caranya? Ini 1.10. Ini sebenarnya kita kayak bikin ini tadi yang ini ya tadi guys ya. 1.10 itu punyanya router 1 ya, punya router customer A ya teman-teman ya. Oke, habis itu protokolnya 6TCP, distance portnya kalian pilih 80. Action kalian pilih ini ya, pilih actionnya DSTNAT. Nah, itu addresses 192.168.1.11. Nah, ini kita ceritanya bikin VPN apa ya, kita nganu port baru teman-teman, seperti itu. Nah, akses kembali PC A1 dengan PC A1. Oke, kita coba ya. 92 lag banget. 168.11. Nge-lag. Oh, ini saya carinya karena di ini ya kayaknya, apa karena di ini 192.1.11. Kayaknya nggak langsung nganu ya. Nah, tapi intinya teman-teman ya, nanti kalau misalkan kalian bisa kalian ngikutin ini ya, rubah port config-nya, atau sama kalian tambahkan NAT baru, tambahkan firewall NAT baru, otomatis harusnya bisa teman-teman. Ini saya saking, nah tulisannya snap out. Nah, ini jadi bisa ya teman-teman ya. Cuma bedanya tadi ya, aduh, karena ini saya nge-lag banget. Jadi pasti bisa seperti itu. Lag banget ya. Jadi itu adalah presentasi saya. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai VPN, nanti kan VPN-nya masih mati, itu dia harusnya bisa mengakses seperti itu ya. Sekian dari presentasi saya mengenai VPN office to office. Saya ucapkan terima kasih ya. Jadi ini kan waktu di firewall NAT itu harusnya ini desainnya tuh nggak usah diisi teman-teman, sorry ya. Isinya nyatanya sebenarnya nggak diisi, jadi langsung ke ini seperti ini ya. Desain NAT, protokol NAT-TCP, desain portnya 80, actionnya desain NAT tetap. Nah, baru tuh addressnya 192.168.1.11 seperti itu. Nah, habis itu nanti ketika teman-teman akses di sini itu
itu satu, nanti kalian ketikkan ini 1.1.1.10. Ya jadi ini ceritanya tuh kayak dia ada jaringan baru seperti itu. 10.8.2.8. Nah, boom, kayak itu teman-teman ya. Jadi seolah-olah ini ada jaringan baru lagi seperti itu. Tapi ini saya nggak tahu tadi, soalnya saya nyalain ini coba ya. Saya anu lagi, coba satu. Ini coba saya hapus ya teman-teman ya. Nggak tahu ini harusnya kan harusnya tetap bisa ya walaupun dihapus seperti itu. Coba saya story sidebar-nya saya nggak ada ya. 80. Oke, jadi kayaknya nggak tahu ya ini punya saya ngebug atau gimana, atau ada kesalahan lagi, nggak tahu. Jadi ininya tuh kayak kita bikin jaringan baru seperti itu. Nah, dari satu sekali. Oh, ini mau fokus. Oke. Titik 28. Oke, ini kayaknya dia berusaha nyambung ya jalannya dia kayaknya ya teman. Seperti itu, coba. Tapi kalau misalnya kita coba lain lah. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin kayaknya kita harus tetap nyalain VPN-nya kayak gitu ya. Jadi saya lupa nyalain, sebenarnya lebih banyak saya pengen nyoba kalau nggak dinyalain gimana kayak gitu. Jadi intinya kita bisa ngakses ini selain pakai 10.10 kita juga bisa pakai 1.1.10. Jadi selain pakai ini kita juga bisa coba ya 192 168 1.11. Coba terakhir teman-teman. saya ilangin. Astaga ya, sudah seperti itu. Jadi otomatis dia harus ada VPN-nya ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu mungkin sekian dari saya sampaikan, terima kasih.